Shalom. Selamat hari Minggu madihita sude. Ia mingguta saunari di guarido minggu ujung tahun parhuriaon. Saunari masuk mahita tupar mingguota alai jolota pahibul marohata martangyang nahohom mahita. Amen. Tapuji matuhata sian ende nomor 834 ayat 1-2 nama sihol dorohaku. Jongjong mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songon duhut-duhut dosa luhut daging, jala songon bunga-bunga nin duhut-duhuti dosa luhut hasangapon ni jolma, nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bungai, alay na hot do hata ni Tuhani, rodi sa leleng ni leleng na. Say burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Hodo manjauhami jala hodo na papunguhon akka na pinilitmu tuhuriam na badiay. Mauliate marohanami ala naong dipasahat ho hami tu anakmu asa iba na napunahami. Asi maroham say pargogoy mahami mangulahon na nidok ni hatam. Asado muhami dohot naong tolhas tulambung mo. Say pato gumaha porsyon nami sahat ro diajal nami. Asa sahat hami sogo tuhalalas ni roha na sumurung na pinaradem di akka na makaholongi ho. Asa pujion nami ho
Disi saleleng nileleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul mahamu. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 455 ayat 4 maringando di surgoi. Hurian itu hata tabege ma patik ni debata di hari Minggu parningotan di namonding sadarion ima sian pangukapon tolu ayat 10 sada on ma didok disi magira ma auro tiop ma nadiho unang adong nama buat tupalmi ima sahatna atong rap mangidogogo mahite asia tuhata lao mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 432 ayat 1 dohot 2 sian hurungani. Jongjong mahita
paserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Horo debata pargogo naso hatu dosan. Si topa nasa na adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akka nahuula hami marhites yan pangalawsyon nami di patikmu. Ima marhites yan tubu-tubu ni roha nami naroay. Nang siyan pagkatayon nami na soture, rodi panguloyon nami di hisap-hisap ni roha nami. Natama si tutudo ho na uhum hami, ala ni dosa nami i. Alay natarsol-sol bagi do hami nuaing ala ni i. Asi maroham di hami ale debata nami, pardenggan basa jala para si roha doho, ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhut na. Jala suru maton di parbadia turohan nami be. Asa tarbahen hami mangolo iho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhanguluan na sora suda. Na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, na hundul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujung na akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon man di debata na di Gijang. Amen. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 403 ayat 2 pos rohaku di tuhaku. Purian itu hata, tajahama hata ni debata epistel di hari Minggu sadarion, sian buku parjamita walu ayat sia sahat rodi ayat 10 pitu, tajahama marsikat sorin. Luhut nai nunga huida uju diranapi rohaku saluhut pambahenan, akan namasa di hasianganon, uju sada jolma mangarajai donganna,
jolma mambahen ibana marhina mago. Aku di rumah widati fakta tano hal perjahat. Hape akahalak nama ulau nadinggan akan arusia tinganan nabadia dia lupa ondonganna sautadoi hipe atau otodoi. Ala sotibu manginona pambahenan akan najahati dibaheni gok rohani jolma manusia di bagasan mangulahon hajahaton. Alai tu surapera tu sehari anak berdosa mengulau najahaton pula sanga sermetui bana takasuwoto matua suwut halak nama kebiari di bata akan nama palagi di jolona. Alai ndang tagamon sonang anggo halak parjahati jaladang tagamon paganjangon na ari-arina alai songon halinu doibana ala somar habiaran tu debata. Adong lope sadanari halongangan masa di atas tanah. Adong halak pertigo ira pamainan yang halak perjahat di ulana. Pasoyona di bangun. Jalong halak perjahat ira pamainan yang halak pertigo di ulana. Pasoyona di bangun. Muapola buruk halongan asli. Dibaheni hupa puji-puji lasni roha ala naswadong na dumenggan di jolmai saliling di hasianganon. Ia sonamangan minum dohot marlas ni roha. Ido na tinggal di ibana sian ulaon na saliling ari-ari ni nguluna. Akka na nileho ni debata tu ibana di hasianganon. Dungi diri koti rohaku se naik menanda habis taran doho manakasi hinamago namasa di atas tanah on wala tung dari saon mata di jolma bongin doho arian dang pat bodo Rap mahita sude. Jadi takas mahuida sandok jadi-jadian ni debata na sotardodo jolmai pambahenan na akan namasa di hasianganon. Nakpe maradu ngalutan roha ni jolmai mandayori dang tagamon jupaksa tung sura peninna rohani halak na pistar leak boton na doi dang tagamon pajupangsa. Ima sahatna martua ma akan natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji matuhata sian ende nomor 88 ayat 3 Jesusku naung manubus au. Jongjong mahita. See
atong tahatidakon ma haporsiaw tay songo na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sandok portibion rap mandok mahita. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na sohatudosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Parbadia andorang suhabubuhan ido tuhatan na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di haw na pinarsilang na tuat tuban waturu dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamo ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosa ni disima ibana pay mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi Parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu do sugut daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Nuaing sahat mahita tu acara parningotan ni akan na monding sian tonga-tongata. Marende mahita sian buku ende nomor 334 ayat sada nasa jolma ikon mate. Tabigima pandok ni kopesi HKBP taringot tu parningotan diaka namoding. Taha porsiai jala taha tidak kodo hamatiani ima ujung ningol ni jolma di portibion maradian ma ibana sian sandok ulaon na adong haluaon diaka na porsea pabua Jesus Kristus naong hekeido panguluhon jolmai sian namate. Ibana do Tuhan ni namangulu dohot namate. Martua do namate di bagasan Tuhani nasa tia rodi ujungna. Di patupa huriaido parningotan diaka namoding. Laho padungohon hapor siaota marningot ajalta sadiri huhut pahoton pakirimon di hamonangan ni Kristus manaluhon hamatean songoni nang pakirimon di banua gijang sabulon ni todita dohot di hadudomu ni naporsiai dohot Tuhan debata sahat tunaro Jesus Kristus padua halihon nuaing tengut bima akadongata naung modding naung majuluani hita tujulu ni tuhata jong mahita di bagasan hahohomon.
hamu akadongan neng matakas di rohata taringot tu aka nong modingi asa unang marsak hita songon si pilibegu naso marpakirimoni odo di dok hata ni debata ay mulai porsea hita nong mati Jesus dohot hehe sandok togihonon ni debatado rap dohot Jesus nang akka nong moding marhite-hite ibana asa di ari sogoti masih paida do akana porsiai dung sahat belakana tuha sonangani maridde mahita. Martangiang mahita ali Tuhan debata nasian nahinan jalan na manguluro di saleleng ni leleng na wihont hami sadarion aka na mate sian hami naung pajolohon tulabungmu di hodo anak hisu ni banua gijang jala ukap ho doi di akka na mga sahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sa daryon, marningot ajal nami, dot heheon ni daging di ari sogot, mauliate marohanami tuho, ala ditubuon horo hami tupakirimon na mangulu, gabi partohap hami di hanguluan nasora suda. Ndada na madili hami di ari parningotanon alay na malungod do hami di sabulon nito dinami nung nga torop dongan nami naong nyalap mo tao si paingot do ujung nilaka na sida di hami bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilaka nami be say sungguli marohanami mabahit tiruan na denggan diaka pinopar nami say apu lima na marsak roha dohot akka na matean asa unang mga dungi jala madili na sida say taiti ma roha na sida mamereng dopa gijang say lehon todimi tuhami asa takas di hati dakon tuhami naung dohot dohami anakmu jalapanean di arta na di banua gijang say pada uma ganggu ni roha siya kami asa hot hapor siya nami maniop Tuhan Yesus si Pangului adorang hubulus hami rura linggoman ni hamatiani molo homur mata nami be ukap mata ni rohanami asa takas ni ida dalan tuha sonangani molo halang dila nami sobinoto we makuling pargugoy mahami marhite-hite todimi asa tarjauhami ali amang sahat tu tangamu matodikku say patiur hian rohanami asa hobas lakkanami jala sonang hami laho mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin hudul mahita
Maret de Mahita sia bukede nomor 240 ayat sada saharodi ayat 2. O hamuna na porsea huhut ma tapapungu pelihata na parjolo sada a dohot sada b. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah dalam live streaming ini, rekaman ini. Terpujilah Tuhan yang mengizinkan kita untuk memasuki ibadah Minggu ujung tahun Parhuriaon pada hari ini, dan sekaligus untuk memperingati Parningotan Diakan Naung Jumolo Monding. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dari 1 Korintus pasal 15 mulai dari ayat 50 sampai dengan ayat 58. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir.
Sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita masuk dalam peringatan tentang saudara-saudara kita yang telah lebih dulu meninggal. Dalam pemahaman kita, gereja menyatakan bahwa minggu ini adalah minggu ujuk tahun Parhuriaun. Artinya ada satu momen penting dalam hidup kita yang harus kita refleksikan, apakah perjalanan hidup kita benar-benar memahami tujuan Tuhan memberikan kehidupan ini. Dan apakah pada akhir dari semua tujuan ini kita tahu kemana arah kita akhirnya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, dalam renungan ini ada beberapa topik penting yang harus kita pahami. Sebab ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ini. Dan lebih khusus lagi berbicara tentang pergumulan apa akhir dari kehidupan ini. Apakah hanya sampai pada kematian, atau masih adakah rahasia lain setelah kita masuk dalam kematian tersebut? Pergumulan ini menjadi dialog yang tajam di tengah-tengah jemaat di Korintus. Dan mungkin juga menjadi pengalaman bagi kita di tengah-tengah hidup kita. Di masa-masa 2 tahun terakhir ini kita melewati masa-masa pandemi COVID. Kita melihat banyak sekali kematian demi kematian terjadi. Dan bahkan sangat menyedihkan karena akibat pandemi itu yang biasanya kita memiliki tradisi, budaya, persekutuan, melaksanakan penghiburan, melaksanakan ibadah, memberangkatkan mayat yang sudah meninggal, saudara-saudara yang dikasihi, itu tidak bisa dilaksanakan akibat dari pandemi tersebut. Sehingga kematian itu menjadi sebuah penderitaan yang semakin dalam karena tidak bisa berjumpa dan menemui saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu tersebut. Apakah hanya sampai di situ? Melalui nats firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, diajar oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ada beberapa hal diskusi yang penting. Yang pertama, bahwa jemaat di Korintus ada yang masih menolak bahwa ada kebangkitan dari orang mati. Karena dalam pemahaman Yahudi, ketika mereka telah meninggal, mereka masuk kepada Sheol, itu tempat orang-orang mati. Dan itu belum tahu bagaimana akhirnya. Namun tidak hanya sampai di situ. Pemahaman-pemahaman dunia juga mengatakan bahwa tubuh ini
tidak bisa sampai kepada kekekalan. Sehingga dalam pengajaran perspektif dualisme Yahudi, ada yang mengatakan bahwa tubuh yang buruk ini, yang fana ini, materi ini harus ditinggalkan. Untuk apa? Untuk melepaskan jiwa yang terpenjara. Tetapi bagaimana usaha manusia bisa melepaskan jiwa dari tubuhnya, dan bagaimana akhirnya mereka bisa mendapatkan jiwa yang merasakan damai sukacita setelah kematian. Sebagaimana kita baca tadi di dalam pernyataan pengkhotbah tentang peristiwa-peristiwa makna daripada kehidupan dan kematian. Bapak Ibu saudara yang terkasih, menjadi sebuah rahasia yang mungkin sulit dipahami tetapi bisa terjadi. Apakah kematian ini adalah sesuatu yang harus dilawan atau dihindari? Pemimpin Amerika, Presiden Benjamin Franklin pernah mengatakan begini: yang pasti dalam hidup ini adalah kematian dan membayar pajak. Sehingga melalui pernyataan ini masyarakat Amerika diingatkan untuk memanfaatkan selama hidupnya. Tetapi bukan hanya itu. Kenapa dihubungkan dengan pajak? Ternyata di sana baik orang mati pun masih punya pajak, yaitu kuburan. Ya, ketika orang meninggal, kalau pajaknya tidak dibayar, maka kuburannya akan diratakan. Kan gitu ya? Berarti sekalipun dia sudah meninggal, masih harus melaksanakan tanggung jawab. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup. Makanya Franklin mengatakan pajak tetap harus dibayar. Bapak Ibu, saya mencoba mencari apakah memang ada orang yang meninggal lalu hidup kembali. Satu berita saya baca di Detik News yang mengatakan pada tanggal 20 Agustus 2020 ada seorang anak remaja umur 12 tahun itu meninggal di rumah sakit umum Dr. Muhammad Saleh, Kota Purbolinggo. Nah, setelah dia meninggal di rumah sakit, lalu proses selanjutnya adalah memandikan. Nah, ketika proses memandikan terjadi, rupanya si mayat ini, si gadis ini kemudian berubah. Yang tubuhnya sudah beku dan dingin menjadi hangat kembali. Yang matanya sudah tertutup akhirnya bisa terbuka kembali. Lalu di bagian pemandian mayat itu memanggil keluarga. Bu, ini sepertinya hidup lagi. Lalu si keluarga meminta kepada medis tolong segera dibantu. Diberikan oksigen, diberikan infus lagi dan lain sebagainya. Supaya si anak gadis yang tadi dikatakan sudah meninggal ini hidup kembali. Lalu dibantu dengan berbagai cara. Dipindahkan dari ruang mayat ke ruang perawatan. Ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara yang terkasih? 1 jam kemudian si gadis ini mati. Dan kematiannya itu sudah final. Tidak ada lagi perubahan. Dari sini saya melihat pertanyaan, apakah ada orang hidup lalu orang mati lalu hidup kembali? Ternyata tidak ada. Siapapun tokoh-tokoh agama di dunia ini yang pernah menceritakan bahwa dia memiliki hidup abadi, pada kenyataannya semuanya akan berakhir dengan kematian. Tetapi ada satu tokoh agama atau ada satu pribadi yang luar biasa yang mampu mengatakan bahwa dia akan mati dan hidup kembali. Nah, ini rahasia yang sangat besar. Bahkan ketika saya membaca tulisan dari Amang STP Siahan, Amang Pendeta, ada seorang yang bernama Morris berusaha untuk menolak pernyataan itu. Sehingga dengan kemampuan dan ilmunya dia meneliti bagaimana ketika peristiwa itu terjadi pada masa itu. Jadi seorang peneliti yang ahli. Dengan pikiran skeptisnya dia menolak bahwa Yesus pernah bangkit. Lalu dia berangkat meneliti kubur Yesus dan mencari fakta-fakta apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi kemudian dia tiba pada satu kesimpulan. Ketika peristiwa itu ada batu yang besar yang harus menutup kubur. Karena itulah tradisinya.
dan batu itu sudah bergeser kembali. Pertanyaannya, siapa yang menggeser batu penutup kubur Yesus? Apakah Yesus atau apakah murid-murid? Bukan dikatakan dalam Alkitab Yesus atau murid-murid. Tetapi yang jelas, batu itu terbuka kembali, bergeser kembali, kuburan itu terbuka kembali karena supaya murid-murid percaya bahwa Yesus yang menyatakan dia mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga itu benar-benar terlaksana. Firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, mungkin dalam peristiwa itu banyak orang yang tidak percaya. Apalagi kita yang tidak melihat pada kenyataannya di sana. Apakah kita juga ikut-ikutan untuk tidak percaya? Nats firman Tuhan ini mengajak kita untuk membuka pemahaman teologis kita bahwa apa yang terjadi pada masa itu dan sekarang ada dalam kuasa Tuhan. Oleh karena itu ada 5 hal yang harus kita ambil dari khotbah ini. Yang pertama, ada misteri besar Allah yang ingin dibuktikan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Ketika dia meyakini bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa. Oleh karena itu jika kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa, maka dia akan sanggup untuk melakukan segala perkara di luar kemampuan manusia sendiri. Melalui nas firman Tuhan ini diingatkan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu tentang daging dan darah yang tidak memiliki bagian dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu ada suatu rahasia besar. Kita tidak akan mati semua, tetapi kita semuanya akan diubahkan. Dalam sebuah makna proses perubahan ini, antara orang mati menjadi hidup dan kemudian ada proses pengangkatan. Dalam bahasa Inggris dikatakan rapture, ya. Tapi kalau saya buat dalam bahasa rapture, gitu ya. Rapture itu bahasa Bataknya rapture, ya. Artinya apa? Ada perubahan yang Tuhan sempurnakan. Tubuh kita yang busuk karena dosa ini oleh dosa Adam yang pertama, di dalam Yesus Kristus diubahkan menjadi tubuh dalam kemuliaan. Oleh karena itu adalah sebuah hal yang sangat penting jika kita mau menerima dan percaya pada Yesus. Karena tanpa Yesus, tanpa darah Yesus, tanpa kuasa Yesus, maka tubuh kita selama-lamanya akan tinggal dalam kematian. Dan selain daripada itu, ada proses yang begitu cepat di mana orang tidak sempat lagi untuk berpikir apakah aku bisa sampai mengalami tubuh kemuliaan itu. Tetapi Tuhan berkata itu terjadi karena iman. Haporseaon pakirimun namangulu. Iman adalah sebuah pernyataan pengakuan tentang siapa yang kita percaya. Oleh karena itu tidak menunggu lama jika kita sudah percaya. Yang ketiga, terjadi di saat Kristus menyatakan kuasanya. Pada masa Kristus di saat itu telah dikuburkan, tetapi ketika hari ketiga Yesus bangkit, Yesus tidak dibatasi oleh tembok, oleh pintu, oleh jendela, oleh elemen-elemen dunia ini. Karena apa? Ketika semua pintu jendela terkunci, Yesus bisa masuk. Tujuannya supaya murid-murid teguh iman percaya kepada Yesus. Jadi ketika tubuh kemuliaan ini telah dipulihkan di dalam Yesus, maka sebagaimana Yesus yang telah mati dan bangkit, demikian kita Bapak Ibu. Kita akan mengalami tubuh kemuliaan, proses transformasi tubuh yang merasakan pemulihan dalam Tuhan. Adalah sebuah kebahagiaan jika kita boleh sampai dalam bagian itu. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu, jangan kita ragu
tentang kuasa Yesus yang mampu mengubahkan. Bahkan jika kita hubungkan antara hidup lama dengan hidup baru, itu adalah sebuah proses di mana Tuhan ingin menunjukkan karya pertolongan dan keselamatannya bagi kita. Oleh karena itu jangan ragu. Pada bagian yang keempat, ibaratkan benih seperti tunas yang akan tumbuh dari benih. Kita tahu biji. Kalau biji itu tidak diletakkan di tanah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia tidak akan bisa hidup. Atau bahkan sudah mati. Jadi biji itu antara hidup dan mati, ya. Tetapi ketika dia akan diletakkan di tanah atau di bagian di mana dia bisa tumbuh, maka dia harus keluar dari cangkangnya. Ibaratkan seperti biji korma, jika itu ditanam di atas pasir, itu akan segera melayang karena apa? Ada badai. Tapi jika dia ditanam dalam dan ditimpa dengan batu, maka dia akan menembus akarnya sampai mendapatkan air dan kemudian mendongkrak, mengangkat batu tersebut sehingga dia bisa tumbuh menjadi pohon korma yang menghasilkan buah yang sangat baik. Seperti itulah kita. Dia harus mati dulu. Lalu setelah dia mengalami kematian itu, maka dia keluar dari cangkangnya sehingga dia boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Transformasi yang dilakukan oleh Yesus bagi kita ketika dia telah mati dan bangkit dari kematian untuk membawa kita pada kehidupan kekal. Perubahan ini terjadi ketika kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan kita berhenti hanya sekedar percaya, tetapi tanpa ketaatan untuk mengikut dan berjalan bersama Dia. Murid-murid pada awalnya ragu dan tidak begitu meyakini. Ketika mereka melihat bahwa Yesus telah dikubur, lalu mereka kembali kepada pekerjaannya masing-masing. Tetapi kemudian ketika Yesus menunjukkan dirinya kepada mereka, sampai perjalanan murid ke Emmaus, Yesus mendampingi mereka. Lalu setelah mereka sadar dan mengerti bahwa mereka sedang berjalan bersama Tuhan, lalu Tuhan segera meninggalkan mereka. Karena apa? Karena mereka sudah sangat merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengalami banyak peristiwa akhir-akhir ini. Ada gempa yang kita lihat dan saksikan di Tapanuli melalui media-media. Bahkan juga di situasi-situasi sekarang ini banyak banjir terjadi di mana-mana. Bahkan alam yang mengalami berbagai kerusakan. Jika dihubungkan dengan tema kita ini adalah sangat memilukan. Jika dalam semua peristiwa kejadian alam ini, bahkan dalam semua persoalan hidup kita ini, kita tidak memiliki gantungan, kita tidak memiliki pegangan, kita tidak memiliki keyakinan. Oleh karena itu, di dalam meringatkan saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu meninggal, pesan dari firman Tuhan supaya kita meyakini bahwa hanya di dalam Tuhan, Yesus Tuhan, bagi orang-orang yang percaya akan menjadi keselamatan sampai kekekalan. Bahkan dikatakan dalam Roma 14 ayat 7-9, Yesus itu adalah Tuhan bagi orang yang mati maupun bagi orang yang hidup. Oleh karena itu tidak ada batasan. Jikapun kita akan mati, Tuhan ada. Jikapun kita akan dibangkitkan, itu karena kuasa Tuhan. Sebagaimana Yesus dibangkitkan oleh Allah. Oleh karena itu pemazmur berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang yang percaya. Jadi orang yang percaya, itulah yang berharga di mata Tuhan. Jadi bukan karena harta benda, jabatan, pangkat, deposito, dan segala hal yang bersifat duniawi ini. Tetapi yang paling berharga adalah orang yang percaya di mata Tuhan. Mari kita buka hati kita, kita yakini kita sebagai manusia berdosa membutuhkan anugerah keselamatan di dalam Yesus. Dan itu hanya bisa diterima dengan iman. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Hidup kita ini bisa saja mengalami banyak masalah,
dosa. Seperti ibaratkan komputer, ada virus-virus yang akan masuk setiap saat, sehingga dia perlu di-upgrade, ya, perlu untuk diperbaiki. Hidup kita harus perlu diperbaiki. Dari sikap perlakuan kita yang belum percaya menjadi percaya, yang ragu-ragu menjadi yakin, bahkan yang hanya menerima Yesus sebagai Tuhan untuk dirinya sendiri sekarang harus terbuka untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi seluruh orang. Karena apa? Karena itulah tujuan kesaksian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikapun kita mengenang saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu, sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa kita akan berjumpa kembali bersama mereka, bersama Yesus Kristus. Nah, tugas kita sekarang, mari kita ingat teman-teman kita yang belum percaya, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, seperti Lazarus yang telah duduk di pangkuan Abraham. Bahkan orang kaya yang berkata, suruhlah Lazarus untuk memberikan saya minum, suruhlah dari surga untuk menyampaikan supaya saudara saya tidak binasa. Abraham bilang, sudah cukup. Jangan sampai kita terlambat dalam menerima Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Biarlah dalam semua pergumulan kita, kita selalu setia dan percaya. Pengkhotbah Wahyu Pangukapon 2 ayat 10 berkata, "Saya berjumpa ho rasi rasa mate dungi leonok kumatuho tupal hangoluan." Saya berjumpa ho rasi rasa mate dungi leonok kumaho tuho tupal hangoluan. Tuhan mengajak kita sampai akhir hidup kita pun kita tetap setia dan percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau hadir dalam hidup kami. Di dalam kehidupan ini kami tidak sanggup berjalan tanpa pertolongan-Mu. Biarlah dengan firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini meyakinkan kami bahwa kuasa-Mu di dalam Yesus Kristus sanggup untuk membangkitkan kematian menjadi kehidupan selama-lamanya. Melalui kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan dan dosa, Tuhan telah menebus kami oleh darah-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk berjalan tidak hanya untuk dunia, tetapi juga untuk kerajaan sorga. Mampukan kami menapaki hidup-hidup ini dengan melihat ada tujuan Tuhan memberikan bagi kami napas kehidupan setiap hari. Sehingga setiap hari kami mohon pertolongan-Mu, kami boleh menyaksikan Kristus, membawa jiwa bagi Tuhan, bahkan memanfaatkan waktu kami untuk melayani, bersaksi, bahkan juga untuk saling menopang, saling membagi di dalam seluruh kebutuhan pelayanan dan kesaksian-kesaksian kami. Berkati setiap keluarga Tuhan yang mengalami rasa duka akibat harus terpisah dengan orang-orang yang dikasihi, baik oleh karena peristiwa pandemi COVID maupun oleh karena peristiwa alam seperti gempa dan bencana. Biarlah Tuhan berkenan untuk menghibur dan menguatkan saudara kami yang bersedih, sehingga mereka memiliki iman bahwa setiap orang yang percaya di dalam Yesus akan dipertemukan bersama Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang kurang percaya, bahkan yang melupakan bahwa hidup kami sementara. Ajari kami Tuhan melalui firman-Mu dan semua para hamba-hamba-Mu. Firman Tuhan yang diberitakan dalam gereja dan pelayanan membawa semakin banyak orang yang setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja-Mu yang terbuka untuk Tuhan pakai memberitakan firman. Berkati di setiap kesaksian, baik dalam pelayanan penjara, rumah sakit, bahkan juga pelayanan-pelayanan di outreach, dimanapun gereja-Mu Tuhan tempatkan untuk bersaksi. Melalui persekutuan koinonia maupun diakonia, biarlah kami menyaksikannya dalam semua dukungan kami dalam melayani. Berkati juga Tuhan para gereja-Mu, khususnya HKBP yang dipimpin oleh Eporus kami. Tuhan kiranya memberkati, sehingga melalui pelayanan gereja-Mu, kesaksian-kesaksian, bahkan Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini boleh menjadi berkat
dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, kepemimpinan Presiden kami, sehingga bangsa dan negara kami boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami yang kami serukan kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, kini tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dengan bernyanyi, kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 251 ayat 1 dan 6. Kita mengumpulkan persembahan kita. Jongjong Mahita. Purian itu hata tatang yakum ma peliata tu de bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di bandua gijang. Hudu haroroan ni saluhut sileon leon na denggan do nasa uli basa na mauliutus. Upasat hami maasin na nilehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabiwap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajamu,
Sai saut malo meni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari. Si sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangunjunan balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur hon madamena tu tondi munabe. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.